Bagaimana menggunakan buku KTBK CPG? Apa yang ada di dalam penuntun buku CPG ini, KTBK ini? Kita perlu mengenal struktur umum yang akan didiskusikan, yang akan dipelajari di dalam buku KTBK sebagai penuntun eksegesis untuk mendapatkan amanat teks, prinsip-prinsip kebenaran kekal yang ada di Alkitab supaya bisa diaplikasikan, ditaati untuk masa kini. Struktur umum bahan KTBK CPG ini diawali dengan pengantar teks. Pengantar teks ini untuk memperkenalkan kitab yang akan dibahas secara singkat, secara sistematis, garis besar isinya, dan teks ini memiliki tujuan dan arah yang disesuaikan penulis teks itu sendiri. Jadi setelah teks yang dibahas ini sudah diketahui, itu ada topik yang ada di bahan KTBK ini disesuaikan dengan topik yang ada di teks itu secara inti, secara fokus, topik apa yang akan dibahas itu. Dan ini ditentukan di akhir setelah mengeksekusi. Sebelum bahan ini jadi sudah dipersiapkan untuk menentukan topiknya yang sesuai dengan topik dalam teks itu. Lalu poin yang kedua, di dalam buku KTBK ini CPG ini ada sasaran. Jadi setiap topik ada sasaran dan arah yang akan dicapai dalam tiap pertemuan KTBK, sehingga membahas teks itu dengan fokus, dengan tepat, sesuai dengan sasaran yang ada dalam teks itu. Lalu yang berikutnya, ketiga itu ada teks Alkitab yang jelas akan diteliti, didiskusikan. Yang keempat adalah introduksi pengantar teks itu secara singkat, apa yang akan dibahas dalam teks itu dijelaskan, bagaimana latar belakangnya. Lalu yang kelima, 6, dan 7 ini menjadi satu langkah-langkah di dalam metode hermeneutika yang paling umum, yang paling sederhana, yang sistematis, yang paling mudah untuk setiap anggota pemuritan boleh melakukan langkah-langkah penafsiran yang benar dan tepat. Maka di poin kelima adalah observasi penyelidikan. Penyelidikan ini mencari fakta dan data dari teks Alkitab sebanyak-banyaknya supaya menjadi dasar untuk mengerti maksud penulis teks itu pada waktu itu dan audiens mendengar pada waktu itu, sehingga dengan data yang banyak maka penafsirannya akan semakin tepat, semakin benar, jangan meleset. Maka di dalam observasi selalu banyak pertanyaan yang dimunculkan, baik who, what, when, why, where, ya siapa, di mana, kapan, mengapa, lalu how, bagaimana teks itu yang ada di teks itu. Observasi terus menyelidiki dan bisa dengan alat bantu yang bisa memperkaya data-data yang ada yang ditemukan dalam teks Alkitab itu. Maka setelah observasi dengan lengkap, langkah berikutnya adalah interpretasi,
Poin yang keenam yang ada di dalam buku KPPK itu ada interpretasi, yaitu menafsir bagian teks Alkitab yang telah diselidiki tadi, lalu ditanyakan apa maksud penulis teks itu, mencari tahu dengan tepat prinsip-prinsip amanat teks, prinsip-prinsip kebenaran kekalnya dari teks itu, maksud yang dimaksud penulis pada waktu itu apa, sehingga kita bisa mengerti tafsirannya itu dengan benar dan tepat. Jangan menafsir sembarangan saja, jangan menafsir menurut kemauan atau pikiran manusia, tapi apa yang asli dari maksud penulis teks itu, dan itu dari interpretasi. Setelah interpretasi, poin ke-7 adalah aplikasi. Kebenaran-kebenaran kekal amanat teks ditaati, diaplikasikan untuk anggota KPPK, anggota CBC, anggota pemulihan kontekstual masa kini. Apa yang harus ditaati sesuai dengan kebenaran teks Alkitab itu. Dan kalau ada hal yang masih dipertanyakan, tidak sesuai dengan kasus-kasus masa kini, dan prinsip-prinsip itu kalau dikerjakan untuk masa kini mungkin banyak tantangan, banyak perbedaan, banyak hal-hal yang masih dipertanyakan, maka poin ke-8 ada diskusi. Dan diskusi itu untuk memperjelas, untuk memberi konfirmasi apa yang sudah ditemukan dalam teks Alkitab, untuk dilakukan, ditaati masa kini, bagaimana bisa ditemukan kebenaran-kebenaran kekal untuk masa kini ini diterapkan dengan konteks yang masa kini. Dan itu ada di diskusi, sehingga pertanyaan-pertanyaan diskusi bisa berkembang lebih kreatif, inovatif, dan kontekstual. Lalu setelah itu, poin ke-9, setelah kelompok itu sampai pada diskusi, maka bisa punya janji untuk aksi. Ya, taati dalam minggu ini sebelum masuk kelompok berikutnya, apa ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan sebagai murid Yesus Kristus, mentaati kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini. Maka poin yang ke-10, pertemuan yang akan datang ada evaluasi. Kelompok KPPK sebelum membahas topik yang baru bisa mengevaluasi dalam minggu ini aksinya apakah sudah dijalankan, ketaatan-ketaatan yang sesuai dengan kebenaran teks minggu lalu, apakah dalam seminggu ini ada ketaatan, perubahan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini dievaluasi. Yang mengevaluasi siapa? Ya, dalam kelompok KPPK itu saling mengevaluasi bagaimana perubahannya. Kalau tiap kelompok, tiap pertemuan ada evaluasi, maka perubahan hidup itu terkontrol, semakin berubah menuju serupa dengan Yesus, semakin bertumbuh karakter, pemahaman tentang firman Tuhan, semakin dekat relasi dengan Yesus, semakin menjadi pelayan Kristus, semakin bersaksi dengan hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi teladan, menjadi saksi Kristus. Dan yang ke-11 yaitu didukung kita dalam kelompok itu semuanya berdoa karena kekuatan doa adalah mengimani penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan Tuhan berotoritas dalam hidup anggota KPPK, sehingga teks itu menjadi hidup dan teks itu menjadi bagian di dalam lifestyle, gaya hidup kita menaati firman Tuhan. Demikianlah struktur umum materi atau buku KPPK. Tuhan Yesus memberkati.